Assalamualaikum. Oke, apa kabar anak-anak Bapak? Alhamdulillah. Oke, semoga anak-anak Bapak selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, untuk mengawali pembukaan pembelajaran kita pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Silakan dipimpin ketua kelas mungkin. Berdoa. Oke, selanjutnya Bapak mengecek kehadiran dulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Aurelia Amir sakit. Sakit. Sama Anggun Persita sakit. Sakit juga? Oke. Lain hadir semua ya? Ya. Oke. Kerapian, kebersihan, kiri kanan coba dilihat. Apakah sudah bersih semua? Sudah, Pak. Sudah? Oke, udah bersih semua ya. Ujung sana, kelompok ini? Sudah ya? Oke. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu lagu Garuda Pancasila ya. Sama-sama kita nyanyikan. Berdiri kalau bisa. Sama-sama. Pancasila Pak menyampaikan tujuan pembelajaran ya. Oke. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan fungsi sistem pernapasan manusia. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi organ-organ pernapasan manusia dan menjelaskan fungsinya masing-masing. Kemudian, yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan proses pernapasan pada manusia. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Mengapa kita perlu bernafas? Agar bisa bertahan hidup. Oke. Apa fungsi sistem pernafasan kita? Apa fungsinya? Untuk menghirup oksigen. Oke. Apa saja organ-organ pernapasan kita? Hidung, paru, larynx, paru-paru. Oke, itu saja. Oke, baik. Ya, dan semua makhluk hidup di dunia ini harus selalu bernafas untuk bisa bertahan hidup. Sebetulnya apa sih sistem pernapasan itu? Sistem pernapasan adalah sistem pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Kenapa harus bertukar? Tentu saja untuk memasukkan oksigen sebagai sumber energi. Nah, berikut ini adalah urutan keluar sistem pernapasan pada manusia. Pertama sekali, udara masuk melalui rongga hidung. Lalu setelah rongga hidung, udara tersebut akan melalui paru penggorok untuk laring, kemudian laring, dan ada batas penggorokan atau yang kemudian asap tersebut bisa mengeluar menjadi bronkus,
Untuk tersebut bersama-sama lagi membentuk ruang laut, dan di ujung ruang laut terdapat lembu-lembu bertelur positif yang kita sebut alveolus. Nah, bronkus laut yang alveolus tersebut ditutupi oleh organ yang kita sebut dengan paru-paru. Paru-paru tersebut ditutupi oleh organ kritis yang bernama trachea. Yuk kita bahas satu persatu organ-organ dalam sistem pernapasan manusia. Ya, itu organ-organ pernapasan. Belajar video pembelajaran kita pada hari ini. Mungkin di antara kalian ada yang mau bertanya tentang video yang barusan kalian tonton? Ada nggak inspirasi yang kalian dapat dari video yang kalian tonton tadi? Apa yang bisa ditonton di situ? Organ pernafasan manusia. Kemudian juga di situ ada apa? Mekanisme pernafasan. Betul? Oke. Kemudian ada lagi yang mau ditanya tentang video tadi? Tidak? Kalau tidak, mari kita lihat satu-satu lebih detail tentang sistem pernapasan pada manusia. Oke. Ya, kita lihat yang pertama, organ pada sistem pernapasan manusia. Yang pertama adalah hidung ya. Yang pertama hidung. Yang mana hidung? Ini. Ya, yang ini ya. Bisa kita pegang ya. Nah, kita lihat hidung itu apa sih fungsinya? Ayo, siapa tahu? Menyaring udara dan udara. Ya, fungsi hidung di situ adalah menyaring udara sehingga kotoran tidak masuk ke paru-paru. Melalui apa disaring itu? Iya, adakah pernah kalian melihat di dalam hidung kita ada rambut-rambut kecil? Ada? Rambut-rambut kecil yang ada di dalam hidung kita itu salah satunya untuk menyaring udara. Betul ya? Pernahkah kalian misalnya menghirup udara yang bercampur dengan debu? Ketika nyapu misalnya, ada ya? Ada kan terhirup? Sementara di dalam hidung kita ada rambut hidung yang menangkap debu-debu itu, ya kan? Kemudian di dalam hidung kita juga ada yang namanya lendir, ya kan? Lendir yang dia juga akan menangkap kotoran-kotoran itu. Makanya pernah nggak kalian ada ingusan, ketika kalian keluar ingusan, gitu, itu keluar agak lendir itu agak bercampur dengan debu, ya kan? Ya kan? Di situ pertanda bahwa ada debu yang kita hirup tapi disaring oleh lendir hidung itu, ya. Kemudian bernafas selain melalui hidung juga bisa melalui mulut di situ ya. Pernahkah kalian tubuh kita? Oke, bisa dipahami kira-kira? Bisa. Ada yang mau ditanya tentang di sini? Kalau ada, Bapak persilakan. Jelas semua ya? Oke, pinter anak Bapak, ya. Memang anak-anak Bapak, anak-anak yang pinter ini, ya. Oke, kemudian selanjutnya Bapak akan membagikan LKPD. Kelompok 2.
Kemudian Pak bagi kelompok 3, kelompok 4 ya. Kelompok 4. Oke. Ya, coba dipahami dulu, coba diperhatikan dulu. Yang pertama, LKPD itu langkah-langkah kerja sudah ada, Bapak cantumkan di situ. Nanti kalian baca, kemudian ada gambar juga di situ. Kemudian gambar itu kalian amati. Setelah kalian amati, kemudian kalian jawab di situ di tabel. Ada tabel ya? Organ apa saja di situ beserta fungsinya. Ya, beserta fungsinya kalian jawab. Kemudian ada juga di bawahnya ada 1-2 soal yang lain. Ya, nanti kalian bisa baca di situ. Ya. Oke, kira-kira ada yang belum dipahami tentang cara mengerjakan LKPD? Bapak? Ya. Nih, coba dilihat. Ya. Nih, Sari. Ya. Ya. Yang mana? Ini hidung. Tunjuknya ke sini. Bapak ini benar ke sini ya? Boleh. Enaknya kerja ya kan? Nah. Warna ini. Nggak apa-apa, pisahin aja, nggak apa-apa. Ya. Yang penting kerjanya enak. Mau dipisahin lembar juga nggak apa-apa. Ya, bagi-bagi tugas ya. Boleh, nggak apa-apa bagi tugas. Oke. Bongku sebetulnya dari bongku. Ya, bongku. Ini bukan ya. Gimana kelompok ini? Ada kendala? Ya, kerjasama ya. Dah, warna ini. Oke, udah siap ya? Kita mulai presentasi. Waktunya udah habis. Oke, kita mulai dari kelompok 1. Oke, udah siap ya? Oke, kelompok 1 dulu. Oke, nah apa? Silakan ke depan. Silakan. Silakan. Oke. Silakan. Suaranya yang besar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, berdasarkan gambar berikut, yang pertama ada hidung. Hidung berfungsi sebagai penyaring udara tahap awal yang akan memasuki ke paru-paru oleh rambut-rambut hidung yang ada. Oke, lanjut. Faring berfungsi mengatur tekanan udara saat bernafas. Sedangkan laring berfungsi melindungi saluran pernafasan, yaitu mencegah makanan dan benda lain tersedot dalam trachea saat bernafas. Trachea berfungsi mengalirkan udara masuk dan keluar paru-paru, serta menyaring debu dengan rambut getarnya. Bronkus berfungsi mengalirkan udara ke paru-paru.
Bronchiolus berfungsi membantu distribusi udara di paru-paru. Alveolus berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Paru-paru berfungsi sebagai tempat pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Diafragma berfungsi sebagai pembatas antara rongga dada dan rongga perut. Fungsi utama sistem pernapasan manusia adalah untuk menarik oksigen bagi sel-sel tubuh dan membuang karbon dioksida dan air yang merupakan sisa dari respirasi. Inspirasi merupakan proses menghirup udara. Pada saat itu, diafragma dan otot dada berkontraksi, rongga dada membesar. Paru-paru mengembang dan udara masuk ke paru-paru. Setelah beberapa detik, udara dalam paru-paru, diafragma dan otot dada relaksasi. Rongga dada kembali normal dan udara keluar dari paru-paru. Proses tersebut disebut ekspirasi. Sekian penjelasannya. Ada yang bertanya? Ya, ada menanggapi? Siapa? Ada? Silakan tunjuk tangan. Cepat. Oke, iya, dari kelompok 2, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Proses oksigen dan karbon dioksida terjadi di paru-paru, tepatnya di alveolus. Bagaimana? Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok 1. Silakan, Nak. Terima kasih. Sekian hasil presentasi dari kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melalui gambar di LKPD, organ pernapasan terbentuk berapa macam, yaitu A. Hidung yang berfungsi sebagai sarana punya oksigen dan buatnya dan kita dapat terjadi proses penyerapan awal oksigen sebelum masuk ke paru. Paling berfungsi mengatur tekanan udara bernafas. Oke, yang lain diperhatikan. Cari bukti mengatur tempura. Lanjut. Penjelasannya berfungsi melindungi saluran nafas dari benda asing atau berlindung. Dokter berfungsi mengalirkan udara ke kantong. Oke, sebentar. Mungkin ada yang menanggapi? Ada? Iya, silakan. Dari kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya, bagaimana proses penyaringan udara di hidung berlangsung? Ya, oke. Bagaimana proses penyaringan udara di hidung berlangsung? Penyaringan udara di hidung terjadi karena adanya rambu-rambu di hidung. Ketika udara masuk, akan melewati rambu-rambu tersebut. Jika ada debu atau benda asing lainnya, akan tercampur di rambu-rambu tersebut. Ya, bagaimana kelompok 3 yang bertanya? Oke, terima kasih ya. Tepuk tangan buat kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dilanjut kelompok 3. Silakan. Kelompok 3. Oke.
Senyum-senyum mana Bapak? Ah, sana lagi, sini lagi, biar jangan silau. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komunitas Ilmu Transitan hasil dari kelompok nanti. Berdasarkan gambar yang kami amati masa organ menurut berfungsi sebagai organ pernafasan alternatif. Jika kondisi hidung demikian. Udah? Oke. Ada yang ingin menanggapi? Ada? Ayo, silakan. Oke. Nah, dengar pertanyaan lebih baik. Iya. Oke, apa yang dialami jika seseorang mengalami kegagalan dalam pernapasan? Apabila seseorang mengalami kegagalan dalam bernafas, maka efeknya akan terjadi kekurangan oksigen dan menurunnya karbon dioksida di dalam darah yang dapat mengakibatkan seorang mengalami kematian. Iya. Bagaimana? Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Oke, silakan. Demikian hasil presentasi kelompok A. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, giliran kelompok 4. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ini mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Berdasarkan gambar yang kami amati, maka organ pernapasan berbeda fungsinya tersusun yaitu A. Hidung berfungsi dalam menyesuaikan kelembapan kelembapan darah. Selain berfungsi mengatur tekanan berat aktifan. Lalu berfungsi melindungi seluruh pernapasan bagian bawah dari snak benda dari saraf. Trachea berfungsi sebagai saluran masuknya oksigen dan keluarnya karbon dioksida. Bronchos berfungsi mengalirkan udara ke paru-paru. Demikian hasil presentasi kelompok kami. Ada yang bertanya? Oke, silakan. Iya, silakan. Oke. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya. Hidung merupakan saluran pertama yang dilalui udara sebelum masuk ke paru-paru. Jika hidung tersumbat, misalnya karena pilek, pasti udara yang masuk tidak mencukupi. Apa solusi untuk mengatasi hal tersebut? Saat hidung tersumbat, maka kita bisa menggunakan mulut untuk bernafas. Meskipun tidak nyaman bernafas melalui hidung. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik ya. Oke, anak-anak Bapak semangat semua ya dalam presentasi. Oke, semangat. Oke ya. Mudah-mudahan apa yang kalian presentasikan ini ya menjadi ilmu bagi kita, terutama dalam hal menjaga organ tubuh kita ya. Kemudian tadi kalian sudah memaparkan, mempresentasikan tentang organ pernapasan beserta fungsinya, ya kan? Kalian sudah tahu ya? Semua sudah tahu ya masing-masing fungsi daripada organ pernapasan kita semua? Hidung itu apa, ya kan? Kemudian mulut, kemudian trakea, ya. Tadi Bapak lihat kalian dengan semangat mempresentasikan, ya. Menurut Bapak pantau kalian sudah mengerti dan memahami tentang organ pernapasan serta
serta fungsinya, ya kan? Sudah tahu. Hidung itu fungsinya untuk menyaring udara, tempat masuknya udara, ya kan? Kemudian fungsi sistem pernafasan manusia juga kalian sudah paham, ya kan? Untuk menghirup oksigen, udara oksigen, dan mengeluarkan karbon dioksida, ya. Atau sering juga kalau oksigen itu disebut dengan O2, kalau karbon dioksida disebut dengan CO2. Untuk selanjutnya, Bapak ingin mengetes sejauh mana kalian sudah paham tentang apa yang sudah kita pelajari. Oke ya, ini Bapak tes individu ya, per orang. Bapak bagikan ya, nanti ini kalian jawab. Ya, kalian jawab soal yang Bapak bagikan. Kalian jawab di kertas ini terus. Oke. 1, 2, 3, 4. Berapa orang? 5. Oke. Satu lagi. Oke, silakan dijawab soal yang sudah Bapak berikan, ya. Silakan dipilih, silang boleh. Ya, buat nama ya. Ada nama, ada juga kelas ya. Buat nama, buat kelas, kemudian baru dibaca soal baik-baik dan dijawab. Siap? Oke, Bapak kumpulkan. Waktunya habis ya. Oke, habis. Sudah siap ya? Sudah siap. Oke. Bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Senang. Seru. Pagi. Senang, gembira ya. Mudah-mudahan bertambah ilmu ya. Ya. Kemudian mari sama-sama kita menyimpulkan ya pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama kita lihat adalah fungsi sistem organ fungsi sistem pernafasan manusia. Untuk apa? Untuk bertahan hidup, untuk menghirup oksigen ya. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita tutup dengan berdoa. Silakan. Alhamdulillah, semoga kita kedepannya bisa sehat semua, dan pembelajaran ini Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.